Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama saya Saifuddin Tahir dalam acara training atau workshop dengan tema kali ini adalah terkait dengan loading master atau seorang yang bertugas di terminal yang untuk mengawasi perpindahan muatan dari terminal ke kapal atau kapal ke terminal. Terminalnya biasanya kapal bersandar pada jetty. Jadi biasanya loading master itu berada di antara kapal dan terminal, yaitu di jetty. Makanya training saat ini diberi judul yaitu Jetty and Loading Master. Apa itu loading master? Loading master itu adalah seorang personil yang nama lengkapnya disebut loading master person in charge, karena seorang loading master itu biasanya ditugaskan pada satu spesifik terminal tertentu dan kepada kapal tertentu, maka disebut person in charge. Biasanya seorang loading master ini adalah orang yang menguasai tentang kapal, menguasai tentang muatan kapal, perpindahan muatan kapal, karena personil tersebut ditugaskan di antara kapal dan terminal, antara kapal dan terminal. Tugasnya apa? Tugasnya unik sekali, yaitu mengawasi pergerakan muatan, pergerakan muatan, yaitu dari terminal minyak bumi, misalnya minyak gas atau minyak produk lain, ke dalam kapal tanker, ke dalam kapal tanker, atau dari terminal ke tongkang atau bars, oil bars. Tentunya saat kapal berlabuh, bukan kapal berada di tengah laut. Inti yang paling kedua yaitu bahwa kemampuan dari seorang loading master ini harus mendapatkan satu pengalaman. Tidak bisa seorang loading master hanya sekedar satu teori saja, karena loading master ini akan bekerja sesuai dengan aspek-aspek keselamatan, aspek-aspek keamanan, aspek regulasi, bagaimana kapal, dan harus bekerja dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Dan di sini dikenal dengan nama operator transverse kapal. Siapa itu? Minimal ada 3 pihak. Satu pihak kapal sendiri, biasanya adalah person in charge di kapal, terdiri dari kapten kapal dan perwira-perwira kapal. Kedua adalah loading master, dan ketiga adalah marine surveyor. Jadi ada 3 pemangku kepentingan yang disebut sebagai operator kapal. Ketiga-tiganya ini harus memastikan apa yang saya sebutkan tadi, yaitu aspek regulasi. Regulasi yang dibikin secara internasional, biasanya dari Badan Dunia, IMO, ILO dan sebagainya. Regulasi itu ada. Contohnya misalnya ISCOT atau yang dikeluarkan IMF. Itu adalah regulasi internasional. Juga ada regulasi nasional yang dikeluarkan oleh kementerian, baik itu Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan juga dari lembaga, misalnya dari SKK Migas, atau dari regional Asia Tenggara itu kayak apa, apakah sudah ada aturannya. Maka seorang loading master harus mengetahui hal ini. Peraturan perusahaan, misalnya SMK, SMK manual, harus dikuasai oleh kapten kapal. Dan ini semua disebut aspek regulasi.
Ada satu hal penting lagi yang sangat diperhatikan, perlu diperhatikan penekanan, yaitu pencegahan terhadap pencemaran atau perlindungan lingkungan. Jangan sampai transfer ini menumpahkan satu muatan ke dalam air laut, ke terminal, atau tumpahan ke kapal. Dan yang lain adalah keamanan, ya. Keamanan maritim. Ini sangat berbahaya. Keamanan kapal, lebih tepatnya keamanan kapal dan pelabuhan yang sekarang dikenal dengan ISPS Code, International Ship and Port Facility Security Code. Aturan-aturan yang saya sebutkan tadi itu harus ditaati selama operasi transfer muatan dari terminal ke kapal tanker atau tongkang maupun dari tanker ke terminal. Kawan-kawan semua, yang paling penting dalam untuk berfungsi atau bertugas menjadi seorang loading master ini harus memastikan bahwa polusi air, ya, itu tidak terjadi. Polusi air itu tumpahan biasanya tidak terjadi. Nah, ini KPI dari seorang loading master, apakah di dalam pelaksanaan loading, unloadingnya ini ada tumpahan atau tidak. Berikutnya adalah pelanggaran keamanan. Jadi seorang loading master tentunya bekerja sama dengan pihak terminal yang menjadi partnershipnya, misalnya Port Facility Security Officer (PFSO) maupun tim keamanan, ya, tim keamanan, staf keamanan yang ada di terminal. Itu menjadi domain daripada seorang loading master untuk mengamankan proses yang kita sebut dengan proses transfer muatan. Dari siapa? Biasanya ada orang-orang yang tidak mempunyai kewenangan, tidak punya izin masuk, akses masuk ke terminal. Ini harus dicegah dengan satu skema pencegahan agar tidak mengganggu pengamanan daripada proses pemuatan kapal. Itu secara umum, ya. Secara umum kita bahas apa itu sebenarnya seorang loading master. Apakah tugasnya cuma itu saja, Pak? Tugas seorang loading master sebenarnya lebih kompleks dari itu. Itu adalah tugas-tugas yang tugas utama. Tapi ada tugas yang lebih kompleks yang bisa dibaca di dalam manualnya terminal, manualnya kapal, atau dari ISCOT, dari OC IMF, dari IMO, dan semua regulasi internasional. So, di samping tugas yang didefinisikan tersebut tadi, juga ada tugas-tugas tambahan, yaitu harus berkomunikasi. Tidak bisa seorang loading master itu hanya diam, hanya mengawasi saja, adalah kurang tepat. Yang benar harus bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak penanggung jawab, ya. Penanggung jawab kapal itu siapa, kapten kapal harus komunikasi dengan spesifikasi muatan dengan siapa, dengan marine surveyor misalnya, dan pihak-pihak terkait lainnya. Tentunya dengan menggunakan komunikasi radio portable 2 arah, ya. Radio portable 2 arah. Tugasnya apa lagi? 1, bila ada kapal datang, hari itu sudah ditugaskan PIC daripada loading master adalah CX. Maka CX harus memantau pergerakan kapal masuk sampai dengan posisinya itu sejajar, ya, sejajar dengan posisi dermaga atau berth daripada terminal atau jetty, ya, sejajar dengan posisi jetty. Dan penempatan tidak boleh misalnya jetty-nya panjang, antara satu kapal dengan kapal lain ada geng.
Ini untuk menjaga keamanan dan keselamatan kapal saja, keselamatan. Kemudian di dalam terminal itu ada namanya arm ya, loading arm. Itu lengan, itu harus posisinya persis tepat di dalam manifold pengisian di kapal tanker. So pengoperasian derek loading arm sambil memposisikan selang transfer dari dermaga ke kapal. Kemudian membantu dalam menghubungkan selang transverse. Jadi ada proses membantu, tidak hanya sekedar posisinya tepat apa tidak, tetapi membantu proses penyambungan lengan transverse kepada manifold, itu manifold yang ada di kapal. Kemudian tugas berikutnya yaitu selama transfer muatan memantau pergerakan kapal. Jangan sampai kapal terjadi drifted ya, drifted itu bergeser. Nah, kalau ini terjadi pergeseran kecil nggak apa-apa, tapi pergeseran besar berbahaya. Jadi perlu perhatikan kecepatan angin dan kecepatan arus laut. Nah, dan ini posisi, kalau ini siklik maka terjadilah gerakan yang sifatnya sinusodial dan naik turun kiri kanan, kadang-kadang bukan tidak beraturan, maka terjadilah fatigue, bisa-bisa patah ya. Itu adalah tugas secara khusus dan tugas secara umum ya. Hari ini kita belajar masalah transverse muatan kapal yang dilakukan oleh seorang loading master. Ketentuan umum yang lain ya, ketentuan umum dalam loading ini juga harus diketahui. Loading master harus dapat bekerja sama dengan marine surveyor. Apa sih tugas-tugas marine surveyor? Harus tahu. Apa tugas-tugas kapten kapal? Harus tahu. Sehingga tugas marine surveyor salah satunya misalnya memastikan volume yang ada di terminal dan volume yang ada di kapal sama. Nah, seorang loading master harus tahu, mengenal atau apa itu namanya draft kapal. Draft kapal bisa menentukan berapa sebenarnya jumlah muatan yang ada di dalam kapal tersebut. Kemudian bagaimana mengambil sampel produk ya. Ini sebenarnya tugas daripada seorang marine surveyor, tapi harus diketahui oleh seorang loading master bahwa sampel produknya ini kemudian diuji di laboratorium untuk mengetahui komposisi daripada produk tersebut sebelum dilakukan transfer. Kemudian meyakinkan pipa-pipa transfer semuanya sudah safety dan secure. Nah, itu adalah tugas seorang loading master. Menyetujui apakah suatu transfer dihentikan atau dilanjutkan ya, dihentikan dilanjutkan itu seorang loading master. Mengetahui ada draft kapal yang sudah mencapai maksimum overload dihentikan, nah, itu seorang loading master bekerja sama dengan seorang marine surveyor untuk melakukan pengukuran tangki ya, baik itu tangki yang ada di daratan maupun tangki yang ada di kapal ya. Ada lagi yaitu memastikan bahwa jumlah produk yang ditransfer benar. Jadi jangan sampai ada selisih, nanti terjadi perseteruan kalau ini selisih antara kapal dan terminal itu. Marine surveyor atau marine inspector harus mendapatkan sampel produk. Jadi kita mendukung kegiatan daripada marine surveyor untuk bisa mendapatkan sampel produk dari kapal maupun produk dari terminal. Untuk apa sebenarnya? Untuk dilakukan analisa laboratorium ya, untuk memastikan apakah spesifikasinya sesuai dengan apa yang diminta ya. Nah, ada satu hal yang kadang-kadang kita tidak secara efektif dan efisien melakukannya.
semua kegiatan transfer muatan dari terminal minyak kepada kapal harus dilakukan meeting terlebih dahulu. Ini disebut dengan pre-meeting atau pra-meeting. Ini adalah tugas penting bagi seorang loading master untuk mengadakan meeting. Komunikasi radio harus dilakukan secara terus-menerus intensif dengan penanggung jawab kapal, bisa kapten kapal, bisa officer atau perwira, dan bisa yang namanya terminal, ya. Itu ada namanya tankerman, PIC, mentransfer minyak dari terminal ke tongkang atau ke kapal. Sebelum dilakukan pemuatan atau pemindahan muatan antara kapal dan tongkang ini, proses pre-meeting ini harus dilakukan. Minimal harus dihadiri oleh 3 pihak tersebut tadi, marine surveyor, apa itu loading master, dan perwira kapal. Pak, dalam meeting tersebut kira-kira apa yang akan dibahas? Yang akan dibahas minimal ada 6, minimal ada 6 atau 7, ya sorry ada 7. Yang pertama yaitu mengidentifikasi produk. Jadi produk ini harus diidentifikasi apakah sudah benar, ya, produk yang akan diidentifikasi. Yang kedua adalah bahaya-bahaya yang terjadi atas produk tersebut atau produk tersebut membahayakan kepada pihak-pihak lain. Kemudian ketiga, kecepatan aliran, ya. Kecepatan aliran ini harus aliran muatan transfer itu harus diperhatikan. Perkiraan waktu penyelesaian, kapan selesainya. Kemudian prosedur keamanan kapal dan prosedur keamanan pelabuhan harus diberlakukan. Kemudian yang yang keenam yaitu prosedur bagaimana mengerem, bagaimana meneruskan dan tanggap darurat terhadap kondisi pengisian mentransfer muatan. Dan akhir adalah pemberitahuan kepada marine surveyor bahwa kegiatan ini bisa dilakukan, kapan harus selesai, dan lain sebagainya. Itu adalah tugas-tugas dari seorang, tidak kepada marine surveyor, tapi kepada kapten kapal maupun kepada marine surveyor. Wah, ini sudah semakin kompleks kita akan belajarnya, karena hari ini kita akan belajar mengenai apa itu yang ada di dalam ISCOT. Sedangkan ketiga pihak tadi, ya, 3 pihak baik loading master, operator kapal, ya, atau kapten kapal dan perwira serta marine surveyor atau inspektur, ini disebut operator kapal, ya. 3 operator, pihak-pihak tersebut selama sebelum dimulainya apa itu proses transfer harus berkomunikasi selama proses transfer sampai selesai kapal itu pergi dari dermaga tersebut, dan saling berkomunikasi menyetujui urutan-urutan kegiatan, ya, urutan-urutan kegiatan. Selama transfer muatan, loading master secara terus-menerus melakukan kontak, nggak boleh mati, ya. Radio 2 arahnya tidak boleh mati. Khususnya bila terjadi masalah-masalah, misalnya ada masalah tumpah atau masalah keamanan atau kebocoran, masalah dengan lengan pemuatan dan lain-lain. Itulah yang kita kenal dengan nama loading master. Dan loading master itu tidak saja pada terminal, di kapal-kapal feri juga ada namanya loading master. Kerjaannya melakukan pemuatan, cuman di kapal feri itu dikenal dengan juru muat, ya, juru muat itu. Kapal-kapal penumpang juga ada loading master, kapal-kapal kontainer juga ada loading master. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.